Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, taufik serta hidayahnya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meneruskan pengajian kita yang kemarin, yaitu tentang definisi Asmaul Husna. Kelanjutannya sekarang Al-Jami', sifat Allah Al-Jami'. Al-Jami' berasal dari kata jamaah yang artinya mengumpulkan. Al-Jami' secara bahasa artinya maha mengumpulkan atau menghimpun. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah al-jami' yaitu mengumpulkan berbagai hakikat yang telah bercerai atau tersebar. Allah juga dapat mengumpulkan hal-hal yang berbeda. Misalkan Allah mengumpulkan di bumi ini udara, mengumpulkan air, mengumpulkan tumbuh-tumbuhan, hewan, dan berbagai unsur alam yang lainnya. Kelak Allah juga mengumpulkan seluruh umat manusia pada hari pembalasan. Allah berkuasa mengumpulkan tulang belulang manusia yang terpisah, yang sudah terkubur di dalam kuburan, atau Allah juga mampu mengumpulkan tulang belulang yang terpisah dari orang yang tertabrak atau hancur karena tabrakan ataupun karena kebakaran ataupun yang lain, kena bom misalkan, tetap Allah maha mampu untuk mengumpulkan kembali. Di hari kiamat seluruh manusia dari Nabi Adam alaihissalam hingga manusia yang terakhir yang hidup di bumi ini akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan semua manusia di padang mahsyar dalam satu wadah, dalam satu lapangan. Jadi berapa miliar orang itu ya, bukan miliaran lagi, triliunan. Kalau ada triliunan, lebih dari triliunan. Bayangkan mulai dari Nabi Adam, kemudian keturunan Nabi Adam, sampai manusia yang terakhir hidup di bumi ini. Semuanya akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Setelah hidup di alam kubur, manusia menunggu hingga trompet yang kedua dari malaikat Israfil. Setelah ditiupkan trompet oleh malaikat Israfil tadi, maka semua manusia yang sudah mati-mati itu, yang ada di alam kubur semuanya itu akan terbangun dan semua jasad-jasadnya akan kembali utuh. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat al-jami' yang artinya dapat mengumpulkan. Ya. Kemudian ada hal ini tertaut dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad, yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan kepadanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji, tidak mengingkari janjinya. Allah Subhanahu wa taala Maha menepati janji. Ini
terjemahan dari Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-9. Seorang muslim yang memahami dan menghayati sifat Allah Al-Jami' akan mempersatukan antara ilmu pengetahuan dan kesolehannya. Selain itu juga dapat diterapkan dengan melerai teman yang sedang bertengkar dan mendamaikannya agar bisa berkumpul kembali dan menghargai pendapat orang lain walaupun tidak bersepahaman dengan kita. Jadi bisa kita ambil manfaat dari sifat Al-Jami' bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan semua manusia, semua makhluk yang tubuhnya sudah hancur, dikubur sudah sekian tahun, sekian abad, itu akan dikumpulkan kembali di padang mahsyar. Setelah ada di padang mahsyar, Allah akan menunjukkan dari amal perbuatan manusia tersebut satu persatu dari manusia tadi itu ditampakkan, baik itu berupa kejelekan ataupun berupa kebaikan. Ditampakkan semuanya amal perbuatannya selama ada di atas bumi ini, dilihat dan didengarkan, disaksikan oleh semua manusia yang telah dikumpulkan di padang mahsyar tadi. Ya, bayangkan ditampakkan amal perbuatannya manusia satu persatu. Bayangkan ya, berapa banyak orang, berapa triliunan, bahkan lebih dari triliunan, apa itu lebih dari triliun ya, ditampakkan satu persatu. Kemudian sifat Allah yang maha Al-Adl, dari Asmaul Husna, Al-Adl artinya Allah maha adil, adil yang sempurna. Secara bahasa diambil dari akar kata adalah yang berarti lurus dan sama. Allah bersih dari sifat aniaya, dolim, baik dalam hukumnya maupun yang lainnya. Tidak ada bagi manusia kecuali apa yang ia usahakan, apa yang ia perbuatkan di atas dunia, dan bahwa hasil dari segala usahanya itu akan dilihat oleh Allah dan disaksikan oleh Allah. Setiap perbuatan yang baik, sekecil apapun, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita selalu beriman dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan kita akan dibalas dengan balasan yang setimpal, bahkan dilebihkan, sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang akan hidup kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah kematian di dunia itu tidak ada kematian lagi. Entah kita masuk surga ataupun entah kita masuk neraka, semuanya akan kekal di dalamnya. Begitu juga dengan perbuatan jahat. Perhatikan penjelasan tentang sifat maha adil Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ini potongan ayat dari surat Al-Imran ayat ke-18 yang artinya Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Jadi Allah itu menegakkan keadilan. Allah memerintahkan umat manusia untuk berlaku adil dalam setiap hal. Adil berarti tidak berat sebelah,
artinya tidak memihak satu pihak. Adil juga dapat diartikan menempatkan segala sesuatu sesuai pada tempatnya. Seorang muslim yang menghayati Asmaul Husna al-Adl akan selalu berusaha berperilaku adil dengan merawat dan menyayangi makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Apabila menjadi hakim, maka memutuskan permasalahannya harus dengan adil pula, serta adil dalam membagi waktu. Adapun lawan dari adil adalah zalim. Zalim adalah sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu Maha Adil. Dan seharusnya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala harus memiliki sifat adil pula, terutama orang-orang yang berkuasa seperti orang yang mendapatkan jabatan-jabatan itu, seorang presiden, seorang gubernur, seorang terutama yaitu hakim, seorang hakim tidak menerima sogokan, tidak boleh menerima sogok, Kalau dia kadang seorang hakim itu mendapatkan sogokan besar, maka dia akan membelah dengan orang yang mencogok tadi, Tidak boleh. Apa mencogok itu? Mensuap, dapat suapan, itu artinya. Kemudian sifat Allah yang al-akhir. Al-akhir artinya yang kekal. Yang kekal sendiri sesudah semua yang lainnya musnah. Itu arti al-akhir. Saya ulang, al-akhir artinya yang kekal sendiri sesudah semua yang lainnya musnah. Jadi Allah itu yang maha akhir. Setelah semua makhluknya itu hancur, setelah mendapatkan trompet malaikat Israfil yang pertama, maka semua yang ada di dunia ini, baik di bumi maupun di langit maupun dimanapun, dan segala makhluk-makhluknya, baik itu manusia, jin, malaikat, semuanya akan musnah, semuanya akan mati, semuanya akan hancur. Bumi hancur, langit hancur, dan lain-lainnya. Maka yang terakhir adalah hanya Allah. Dan akhirnya Allah ini tidak ada makna akhir, makna akhir ketidakadaan. Allah itu maha akhir yang kekal. Jadi Allah adalah zat yang maha akhir atau kekal. Jadi diartikan kekal, maha akhir itu. Setelah semuanya berakhir atau musnah, mana al-akhir adalah zat yang tidak ada sesuatu setelahnya. Sifat Allah ini menunjukkan keadilannya dan kekekalannya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah merupakan tujuan terakhir kita. Allah kekal selama-lamanya. Tidak akan ada kata musnah ataupun mati. Allah tidak akan mati dan tidak juga akan hancur. Segala sesuatu akan binasa kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal. Dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi selain Allah itu semuanya akan binasa, rusak, hancur. Ini Al-Quran dari surat Ar-Rahman ayat ke 26 dan ke 27.
Dengan meyakini akan sifat Allah yang maha akhir, hendaknya setiap muslim harus tunduk dan menghambakan diri kepada hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal, maha abadi. Hal ini dapat diterapkan dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangan Allah seperti menyekutukannya dan tidak menyombongkan diri di hadapan Allah dan sesama manusia. Jangan sampai kita menuhankan selain daripada Allah, apalagi sampai kita menuhankan patung. Apa gunane patung itu? Ya, patung bisa rusak, dimakan rayap ae wis rusak. Apa kok sik tetep disembah ae? Nah, gak masuk akal. Yang pantas disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka jangan menyekutukannya atau membanding-bandingkan dengan yang lainnya. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu maha kekal, maha abadi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mudah-mudahan dengan mengkaji ini kita bisa menjadi lebih baik dari hari kemarin dan menjadi orang yang paling bertakwa, menjadi orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, apalagi memperbanyak lagi membaca Al-Quran, firman-firmannya Allah sampai dengan tafsirnya. Ya, mempelajari Al-Quran, kita membaca Al-Quran sampai tafsir-tafsirnya, sampai menghayati makna dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik, hidayah dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala, dan semua dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah, baik dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Mudah-mudahan Allah Maha Pengampun, sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa keluarga kita semuanya, dan dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat yang lainnya. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.